Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Indrayani. Kali ini akan mempresentasikan tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan. Adapun pesan yang ingin disampaikan adalah mengajak para guru dan orang tua untuk memaknai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai langkah awal untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga sasaran audiens yang ingin dituju adalah para guru dan orang tua murid. Dan media yang digunakan adalah video presentasi. Sehingga sasaran audiens pertama-tama kita perlu mengetahui tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikianlah yang seharusnya kita sebagai guru maupun orang tua bisa membimbing anak dengan perhatian dan perawatan yang baik dari kita. Dalam proses menuntun yang kita akan jalani, anak seharusnya diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Nah, Bapak Ibu apakah pernah mendengar pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan inilah yang dimaksudkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara dari penjelasannya mengenai tujuan pendidikan tadi. Nah, hal ini sejalan dan turut mendukung visi pendidikan Indonesia saat ini, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, lalu bagaimanakah sebenarnya profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi sedikit tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan karakteristik peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu kita harus memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, kita perlu juga memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak ketika dibutuhkan. Yang ketiga, kita seharusnya senantiasa bersikap jujur dan terbuka kepada anak. Yang keempat, kita harus senantiasa memberikan pesan-pesan moral kepada anak. Dan yang kelima adalah kita selayaknya senantiasa berbagi pengalaman yang inspiratif kepada anak. Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari saya kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.